Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air dari Aceh sampai Papua. Jumpa lagi dalam channel kita yaitu Deden Tektona yang membahas dunia konveksi agar UMKM konveksi di tanah air semakin maju dan berkembang sehingga dapat membantu banyak orang yang ada di sekitar kita. Tentunya dengan banyak membantu kita akan terus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara. Sahabat semuanya, kali ini saya ingin bercerita tentang sesuatu yang sering lupa oleh sahabat-sahabat konveksi, terutama yang akan memulai membuat konveksi. Nah, apa saja dua hal penting tersebut dan wajib dilakukan? Kita saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia menyaksikan video ini sampai selesai nanti. Sahabat, ada dua hal yang wajib dilakukan oleh kita yang akan memulai konveksi. Nah, lalu bagaimana untuk sahabat-sahabat yang sudah mengerjakan, sudah melakukan, sudah mengelola konveksi, tapi belum mengerjakan dua hal penting tersebut? Tidak jadi masalah. Untuk yang baru akan memulai, ini wajib dilakukan. Dan yang sudah dan sedang mengelola konveksi bisa dilakukan di dalam perjalanannya. Sehingga bisa mereview kembali, bisa melengkapi apa yang sudah kita lakukan. Apa dua hal penting tersebut sehingga menjadi sesuatu yang wajib? Seperti ini sahabat semuanya. Ada dua hal penting yang wajib dilakukan agar di saat kita memulai dan mengelola konveksi bisa menuju ke arah kemajuan. Artinya grafiknya nanti naik ke atas. Ini sangat penting sekali. Dua hal tersebut apa sahabat? Saya akan membaginya menjadi dua bagian. Ini yang pertama. Langkah yang pertama adalah langkah melihat ke dalam. Artinya ke dalam kita harus melihat. Nah, ini. Ke siapa? Yaitu ke internal kita ya. Ke konveksinya. Ini adalah internal. Kemudian yang kedua adalah keluar. Kalau tadi ke dalam, yang kedua adalah keluar. Ini yang kedua. Yang kedua adalah kita melihat dari sudut pandang kita, konveksi kita keluar, artinya ke pasar kita. Ini keluar. Yaitu ke calon konsumen atau pasar kita. Nah, apa yang dimaksud kita harus bisa melihat ke dalam dan keluar? Ini sahabat semuanya. Sebelum kita memulai konveksi, kita harus mengukur diri kita. Kita harus memposisikan diri kita agar apa? Agar kita kerja bisa lebih fokus. Agar kita bisa mengelola konveksi kita. Oh, kemana nih? Majunya, bagaimana sih visi misinya? Apa yang harus dilakukan langkah-langkahnya? Karena dalam mengelola konveksi itu kan banyak hal yang penting sahabat semuanya. Seperti misalnya pasarnya bagaimana, keuangannya bagaimana, mengelola sumber daya manusianya bagaimana, kemudian juga mengelola produknya bagaimana. Nah, itu kan hal penting tersebut, itu harus disesuaikan dengan kondisi konveksi kita. Nah, yang dimaksud kita harus memposisikan diri kita ke dalam kita adalah kita harus bisa menilai dan menempatkan diri kita. Konveksi itu kan ada tiga. Nah, di dalam menilai ke dalam diri kita harus bisa memilih mau mengerjakan apa dan mau apa konveksi kita. Yang pertama yang harus kita tentukan, tetapkan adalah apakah kita, ini ada 3 poin ya, di dalam melihat ke dalam itu ada 3 poin. Apakah kita itu akan menjadi konveksi yang sifatnya maklun? Kenapa penting menempatkan dan menilai kita? Nah, ini kepentingan seperti ini sahabat. Konveksi itu kan ada 3 ya. Ada yang maklun, kemudian juga yang kedua adalah yang by order, dan yang ketiga adalah yang mass product. Loh, kenapa Kang Deden kita perlu menempatkan dan menilai diri kita? Apakah memilih yang maklun, yang order, dan yang mass product?
Nah, ini kepentingannya sahabat semua, di setiap posisi kita, di setiap jenis konveksi itu beda treatmentnya, beda perlakuannya, beda yang dikerjakannya. Contohnya apa? Contohnya begini sahabat semuanya. Nah, apabila kita memposisikan kita akan menjadi pemaklun konveksi, nah, tadi ada 4 hal yang penting banget sahabat semuanya di dalam memasarkan misalnya. Ini di dalam pemasaran. Contoh saja satu nih. Kita dalam pemasaran. Di sini juga kan ada pemasaran, di sini juga ada pemasaran. Ada pemasarannya. Nah, dari masing-masing ini cara memasarkannya berbeda sahabat semuanya. Apabila sahabat memposisikan diri memilih, saya mah akan menjadi pemaklun saja. Pemasarannya bagaimana? Pemasarannya adalah sahabat banyak berinteraksi, banyak menawarkan ke konveksi lain atau ke garmen lain. Sehingga sahabat adalah mengerjakan pekerjaan mereka. Itu kan maklun. Lalu bagaimana? Nah, di sini yang dipelajari pemasarannya, yaitu tadi bagaimana caranya berkomunikasi, bagaimana caranya membangun jaringan silaturahmi sesama konveksi. Kan seperti itu, karena di dalam pemasarannya tidak memerlukan yang namanya marketplace, tidak memerlukan internet marketing, karena produknya juga bukan produk sendiri, tidak usah dipasarkan di marketplace kan sahabat semuanya. Kalau sahabat akan menjadi konveksi yang sifatnya maklun saja. Paling yang di sini apa yang diperlukan? Yang diperlukan ya, mengelola SDM yang baik, mencari pekerja, menyiapkan mesin, menyiapkan tempat, seperti itu kan sahabat semuanya. Nah, berbeda dengan konveksi yang posisinya adalah buy order. Buy order itu kan harus banyak menawarkan, membuat proposal, mungkin ikut lelang. Nah, itu yang buy order, pemasaran, ini dalam ranah pemasaran. Bisa mengajukan penawaran ke sekolah, ke perusahaan, karena sifat konveksinya adalah yang mengerjakan sesuai order. Jelas kan sampai di situ? Kemudian juga untuk yang mass produk, cara pemasarannya. Nah, ini cara pemasarannya justru karena dia membuat produk, kemudian dijual. Nah, kalau membuat produk dan dijual, dia harus bisa memasarkan secara online, ikut marketplace, atau secara online juga di media sosial. Kalau yang ini tidak kan? Seperti ini. Nah, kemudian juga di dalam pemasarannya dia harus mungkin bisa beriklan, bisa juga kalau Facebook pakai ads, Instagram ads, seperti itu. Nah, ini yang sifatnya mass product. Harus gencar memasarkan. Dari sini jelas, dari ketiga jenis konveksi tersebut cara pemasarannya berbeda. Nah, apabila sahabat bisa memposisikan akan di mana kita posisinya, akan lebih fokus, lebih jelas cara mengelolanya. Itu yang dimaksud, kita harus bisa memposisikan ke dalam. Silakan mau yang mana juga tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih menguntungkan yang mana. Ini lebih baik dari itu, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita mengelola sesuai dengan profesi yang kita ambil tersebut. Itu pentingnya sahabat semua. Di dalam pengelolaan SDM-nya tentu berbeda juga. Di sini harus ada yang marketing online-nya, adminnya banyak, seperti itu misalnya. Di sini tidak perlu. Nah, itu jadi sahabat perlu banget memposisikan di sebelah mana. Itu yang dimaksud ke dalam. Kemudian juga yang dimaksud keluarnya apa? Yang dimaksud keluarnya, kita harus bisa menentukan pasar mana yang akan kita bidik sahabat semuanya. Dari masing-masing ini ada pasarnya, harus kita bidik. Apa yang perlu kita lihat secara pasar keluar? Ini ada beberapa poin juga sahabat semua. Yang penting ada 3. Seperti ini 3 dan di sebelah kanan 3 agar matching sahabat semua. Yang pertama, di dalam pemasaran kita melihat calon konsumen kita, poin yang penting yang pertama kita harus membuat segmentasi. Segmentasi. Apa itu segmentasi? Segmentasi itu berkaitan dengan demografi, artinya dengan klaster usia yang akan kita pilih, jenis usaha yang akan kita pilih, kemudian juga wilayah mana yang akan kita pilih. Kita harus membuat segmennya. Seperti misalnya di maklun, kita akan mencari maklunan dari sesama konveksi saja. Berarti pemasarannya khusus kepada konveksi sejenis.
Tapi ada lagi, saya mau segmentasinya adalah ke garmen yang besar, itu beda lagi kan. Nah itu harus ada segmentasi pasarnya. Yang by order misalnya segmennya apa? Segmennya saya akan mencari perusahaan-perusahaan yang besar yang karyawannya 1.000 orang, sehingga dalam satu kali order 1.000 seragam, kan seperti itu. Atau saya mah enggak, saya akan segmentasi pasarnya segmen sekolah aja deh. Sekolah kan 150 orang, 400 orang, atau mungkin 30 orang, seperti itu. Nah, kita harus bisa membuat segmentasi. Yang mempengaruhi segmentasi pasar itu kan seperti tadi, usia, demografi, apa namanya, laki-laki atau perempuan, atau mass produk nih. Mass produk itu membuat saya ingin konveksi yang sifatnya mass produk, tapi saya mau mengambil segmennya adalah perempuan, usianya di usia remaja sampai tua, kemudian juga bajunya baju muslim. Nah itu kan lebih fokus, tidak membuatnya campur, ada jaketnya, ada kokonya, ada gamisnya, itu kan repot juga. Jadi apabila sudah ada segmentasi pasarnya, kita membuat klaster-klaster, baru kita akan mencocokkan dengan posisi kita. Yang kedua adalah kita harus memiliki targeting. Nah, sesudah kita membuat segmen-segmen tadi, baru kita fokuskan targetnya ke yang mana. Segmentasi kan tadi, ternyata ada laki-laki, ada perempuan, ada usia muda, ada usia tua, ada muslim, ada non-muslim, kan seperti itu. Kita teruskan dengan processing kita. Nah, setelah menemukan itu, kita membuat targetnya. Oh, target saya adalah para wanita, karena mass produk, kemudian juga yang muslim, yang bajunya adalah baju gamis gaul, kan seperti itu. Wanita juga kan beda-beda, ada yang dasternya kan seperti itu, ada yang lain-lain. Nah, sesudah ada targetnya akan jelas. Kemudian juga dalam target ini kita bisa menentukan targetnya itu, kelasnya itu, kemudian juga saya harus menjual misalnya 1.000 potong dalam seminggu. Nah, itu kan lebih jelas lagi, sahabat sebaya. Kalau yang ini, saya targetnya adalah konveksi besar. Dalam 1 bulan harus bisa berkomunikasi mengambil order dari 2 garmen misalnya, seperti itu. Nah, itu target. Yang ketiga yang penting adalah kita memposisikan diri kita. Positioning ya. Memposisikan. Jadi begini maksudnya. Tentunya di pasar itu kan sudah banyak orang yang membuat produk seperti ini. Misalnya ini nih, Maklun. Segmennya sudah jelas, adalah garmen yang besar. Targetnya setiap bulan saya punya 1 garmen. Positioningnya, nah ini di positioning itu kita memposisikan diri kita, kualitasnya yang mana nih? Kan sudah banyak brand-brand itu yang beredar. Nah, saya memposisikan adalah kelasnya middle up. Nah, itu posisinya. Itu berarti membuat produknya yang bagus-bagus kan. Kalau saya menyasarnya adalah middle low, berarti mass produk yang banyak bergelut dengan quantity, seperti itu. Seperti itu, sahabat semua. Kita harus bisa memposisikan diri kita. Nah, sahabat semuanya, apabila kita sudah mengukur ke dalam kita akan memilihnya. Kemudian juga yang 3-nya jelas, itu akan lebih fokus dan lebih mudah mengerjakannya. Artinya apa? Kita bisa meraih pasarnya dengan mudah, seru pasarnya kita bisa bidik, kemudian juga produk yang kita kerjakan bisa disesuaikan dengan konsumen. Jangan sampai, apalagi di sahabat yang mass produk nih, kita membuat produk A tapi menjualnya ke target yang salah, nah tidak akan dibeli. Seperti itu, sahabat semuanya. Nah, dari kesemuanya ini, sahabat semuanya, yang penting itu apa? Yang penting adalah selaku kita yang konveksi, produsen, kita harus bisa memenuhi permintaan dari calon konsumen kita. Ini kita adalah yang mensuplai ke mereka, mereka yang meminta kita, akan terjadi sinergi. Kita menjadi supply-nya, mereka yang menerimanya, meminta demand. Jadi supply dan demand-nya akan seimbang, kita akan lebih fokus, lebih maju. Seperti itu. Oke, sahabat semuanya.
Jangan lupa pada dua hal yang wajib dilakukan oleh kita yang akan memulai ataupun yang sudah mengerjakannya, bisa merefresh kembali dua hal yang wajib dilakukan. Itu sahabat semuanya, sharing kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memajukan dunia konveksi kita. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan sahabat yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe agar kita sama-sama bisa sharing di materi yang lainnya. Terima kasih, saya Deden Tektona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.